Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami tetap merasakan berkat dan juga penyertaan-Mu. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 19 bagian B. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih yang nyata. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini bercerita tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan Yesus terhadap orang yang kerasukan roh. Diceritakan bahwa orang tersebut kerasukan roh, bahkan sering diikat, namun karena kuatnya tenaga dari roh tersebut, maka sering sekali ikatan lepas dan bahkan juga belenggu sering dimusnahkan oleh orang tersebut yang kerasukan roh. Bahkan pada malam hari sering bepergian keliling kuburan, bahkan ke perbukitan. Namun ketika Tuhan Yesus melihat orang yang kerasukan setan ini, Dia kasihan terhadap orang tersebut, dan kemudian Tuhan Yesus mengusir setan atau roh jahat yang ada dalam diri orang tersebut. Nah, dari cerita yang kita dengar dalam firman Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihani orang yang kerasukan akan roh jahat ini, sehingga Dia mengusir roh itu, dan juga kita melihat begitu luar biasa akan kuasa Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh roh jahat manapun. Ketika Tuhan itu mengusir, maka roh jahat tersebut pun langsung keluar. Nah, yang kedua adalah kita melihat bagaimana sikap orang-orang banyak pada saat itu, khususnya bagi pemilik babi-babi yang memang dipakai Tuhan Yesus untuk media juga mengusir akan roh jahat. Nah, dari pembelajaran akan orang-orang yang memiliki babi tersebut, kita melihat bagaimana manusia itu lebih mengasihi apa yang dimilikinya ketimbang untuk mengasihi orang lain, bahkan mau rela berkorban untuk orang lain. Yang ketiga adalah kita melihat bagaimana seorang sikap manusia itu lebih mengasihi atau lebih cenderung terikat akan apa yang dimiliki daripada mengasihi Tuhan Yesus sendiri. Nah, tentu dari tiga pembelajaran ini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia dengan nyata, dengan perbuatan. Kita juga melihat bagaimana sering sekali sebagai kita manusia enggan untuk mengasihi sama, bahkan juga enggan untuk mengasihi Tuhan Allah, karena kita merasa bahwa kita lebih mementingkan dari apa yang kita miliki ketimbang kita mengasihi orang lain atau mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, tentu ini sebuah perenungan yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini, agar kita benar-benar mengasihi dengan nyata, dengan perbuatan, dan tanpa memikirkan apapun. Bagaimana kita bisa menyerahkan kehidupan kita untuk dapat mengasihi Tuhan Allah kita.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi kami, bahkan pembelajaran dan juga penguatan bagi kami, agar kami dalam kehidupan kami mampu untuk mengasihi orang lain dengan nyata, dengan perilaku kami, dengan tindakan yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.